Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali bersama saya, Rabiatul Irfaniah, dalam latihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat ya. Ya, sebelum lebih jauh, mari kita bahas dulu tentang definisi apa sih itu isu dan apa itu kontemporer. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Sedangkan kontemporer adalah berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, dan pada masa kini. Apa sih isu kontemporer itu sendiri? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Sebagai contoh, pada masa sekarang yang terjadi adalah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Saat ini, untuk bertatapan muka atau melakukan suatu pertemuan, tidak harus dilakukan dengan tatap muka itu sendiri, namun bisa dilakukan dengan via online seperti Zoom meeting, via WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan lingkungan strategis, sebaiknya kita memahami dulu apa itu perubahan dan bagaimana konsep perubahan yang dimaksud. Nah, untuk itu, terdapat beberapa pernyataan yang patut kita pikirkan. Seperti dari Charles Handy pada tahun 1997 mengatakan bahwa kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab, masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Michael Hammer tahun 1997, kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menjadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Perubahan lingkungan strategis itu sendiri, menurut pandangan Yuri Bronfenbrenner, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yaitu individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Nah, seperti yang tertera pada bagan berikut ini, katakan bahwa perubahan global atau globalisasi yang terjadi saat ini memaksa semua bangsa untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ini ditandai dengan hancurnya batas border suatu bangsa dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas-batas negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, di mana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategik pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap globalisasi, demokrasi, desentralisasi, dan daya saing nasional. Dalam konteks globalisasi, PNS perlu memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya. Dengan memahami penjelasan di atas, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani atau manusia. Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, terdapat 6 komponen yang ada dalam modal insani. Yang pertama, modal intelektual atau pengembangan sumber daya manusianya. Yang kedua, modal emosional atau kecerdasan seseorang dalam mengelola emosinya. Yang ketiga, modal sosial atau kecerdasan seseorang dalam melakukan interaksi sosial atau kerjasama dengan manusia lain. Yang keempat, modal ketabahan atau kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Yang kelima, modal etika atau moral, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan etika atau moral atau tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Yang keenam, modal kesehatan atau fisik, jasmani, dan rohani.
yang berarti bahwa seseorang yang mampu menjaga kesehatan fisik dan jasmani dan rohaninya. Sebelum kita mengetahui peran ASN dalam perubahan lingkungan kontemporer, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan tugas PNS. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik. Sebagai contoh melaksanakan kebijakan publik adalah mengikuti peraturan yang telah diberikan seperti menggunakan baju korpri, menggunakan seragam yang telah ditetapkan pada hari Senin hingga hari Jumat sesuai peraturan yang berlaku. Fungsi dan tugas PNS yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran ASN dalam perubahan lingkungan kontemporer yaitu memahami level perubahan lingkungan strategis, mengajak untuk memulai membenahi diri sendiri dan mengembangkan berbagai potensi yang telah dimiliki, mendorong perubahan cara pandang masyarakat, membangun budaya yang lebih baik dan menjamin keberlangsungan hidup, dan mengenal serta menanggulangi isu-isu kritikal saat ini. Isu yang menyita perhatian masyarakat saat ini yaitu korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war. Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Terdapat dua teknik analisis isu yang dapat dilakukan, yaitu teknik tapisan isu, AKPK, WSG, dan teknik analisis isu, mind mapping, fishbone, dan SWOT. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.